Seperti yang kita tahu, kemarin ditangkap ada 17 orang tersangka tapi dikurangi oleh pihak kepolisian menjadi 16 dari pegawai Komdiji yang terbukti di sini ikut melindungi situs-situs judi online. Saya sih tetap beranggapan bahwa ini sebuah sinar yang terang dari harapan kita terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dan ini adalah satu langkah yang juga akan membuat mereka bersinar jika mereka berani untuk mengungkap hal ini. Mengapa ini penting? Dan apa yang harus dilakukan? Saya pikir ya Pak Budi Ari ini memang harus diperiksa. Karena semua tuntutannya ini sudah sangat besar. Dan ini adalah satu hal yang wajar. Dan kalau memang ternyata sampai nggak tahu tentang hal ini, saya pikir sih ya Pak Budi Ari ini waktu kemarin jadi Kominfo itu nggak becus dan penghargaannya harus dicabut. Akankah di reshuffle? Saya kira sih di sini ya. Akan lebih baik jika di reshuffle karena sudah mencemari nama baik. Jadi kecuali bisa memulihkan nama baik, akan lebih baik di reshuffle saja. Netizen ini banyak yang mengusulkan bagaimana kalau Budi Ari ini ditangkap dulu, baru dicari bukti-buktinya. Sama seperti yang dilakukan terhadap Tom Lembong. Apakah kalian setuju? Yuk kita akan bahas menggunakan kartu-kartu saya. Saya sih tetap setuju bahwa apapun itu harus diselidiki dan ditemukan dulu bukti-buktinya. Baru kita menetapkan seseorang menjadi tersangka atau apapun status hukumnya. Tapi memang kadang, seperti yang saya katakan, on desperate condition, desperate measure ini memang diperlukan. Dan sampai sejauh apa itu harus dilakukan, dan kita akan coba lihat dan juga coba terawang lebih jauh, menembus semua kerahasiaan tentang judi online yang perlahan ini mulai terbuka kotak Pandoranya. Seperti yang kita tahu, kemarin ditangkap ada 17 orang tersangka tapi dikurangi oleh pihak kepolisian menjadi 16 dari pegawai Komdiji yang terbukti di sini ikut melindungi situs-situs judi online yang tidak di take down. Dan mereka ini membayar 8,5 juta konon katanya setiap bulannya untuk biaya pengamanan agar mereka tetap bisa beroperasi di wilayah dunia maya di Indonesia. Dan itu artinya jika 1.000 saja, 8,5 miliar dikantongi oleh sekawanan orang-orang dan pegawai Komdiji yang disoroti oleh netizen karena gaya hidupnya yang mendadak menjadi lebih borjuis dari sebelumnya. Nah, tak ayal, Pak Menteri Koperasi saat ini, Budi Ari, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, yang juga dulu itu adalah pendiri Projo, ini langsung disoroti. Bahkan ada anekdot yang mengatakan Projo ini pro judi online, seperti itu. Saya sih tetap beranggapan bahwa ini sebuah sinar yang terang dari harapan kita terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dan ini adalah satu langkah yang juga akan membuat mereka bersinar jika mereka berani untuk mengungkap hal ini. Mengapa ini penting? Oke, kita katakan bahwa perjudian itu tidak bisa dihilangkan dari muka bumi. Tapi judi online ini beda. Judi online itu curang. Semua algoritma dalam situs judi online itu tidak memungkinkan seseorang mendapatkan sebuah win-win condition yang walaupun ya kita tahu bahwa dalam perjudian pun hal tersebut juga ada di kasino dan ini mungkin juga tidak dibongkar, tapi perjudian yang orang ini berharap ada sebuah kans untuk menang dan kalah itu sebesar 50-50, ini tidak akan terjadi. Jadi sebenarnya ada sebuah penipuan dalam sebuah perbuatan yang mungkin tidak dianggap terpuji ini tadi. Dalam sebuah budaya di satu suku, perjudian ini dianggap sebagai sebuah upaya membuang sial. Tapi apapun itu, bisa saja itu adalah sesuatu yang keliru karena ini ciptaan pola pikir manusia saja. Belum pernah ada sebuah cerita indah yang berakhir dari seseorang yang kecanduan perjudian. Dan ini adalah pintu masuk yang luar biasa jika Prabowo dan Gibran berani untuk menyelesaikannya. Dan apa yang harus dilakukan? Saya pikir ya Pak Budi Ari ini memang harus diperiksa. Karena semua tuntutannya ini sudah sangat besar. Dan ini adalah satu hal yang wajar. Karena beliau adalah menteri dan menduduki posisi yang tertinggi dalam kementerian yang terbukti saat ini itu ternyata membantu 1000-an situs judi online untuk tetap bisa beroperasi dengan tidak memblokir yang seharusnya mereka tahan itu di sana. Dan seharusnya kalau kita menggunakan logika, uang 8,5 miliar yang beredar ini tadi, saya pikir itu pasti akan sulit luput dari telinga orang-orang yang bekerja di perkantoran atau di gedung yang sama. Dan kalau memang ternyata sampai nggak tahu tentang hal ini, saya pikir sih ya Pak Budi Ari ini waktu kemarin jadi Kominfo itu nggak becus dan penghargaannya harus dicabut. Loh,
Mas Darko bukannya supporter dari Pak Jokowi bahkan hingga detik ini. Betul, tapi apapun kesalahan dari orang yang saya support sekalipun. Tapi kali ini nggak bisa langsung dikaitkan ya, karena ini adalah sesuatu yang bisa saja dia memiliki sebuah tujuan yang lain. Jika terbukti loh ya, ini kan kita masih berspekulasi dan hanya menduga. Saya pikir tidak ada hal negatif yang akan menjadi positif jika dikerjakan oleh seseorang yang juga akan positif. Maka hal seperti ini harus dikuak hingga terbuka dan diungkap seluas-luasnya. Bahkan saya pikir pemeriksaan ini harus segera dilakukan untuk menjaga nama baik Pak Budi Ari juga. Jika ternyata dia tidak melakukan, jika ternyata dia bisa dibuktikan tidak ada kaitannya, maka ini akan menjadi sebuah pemulihan nama yang akan juga berakibat baik kepada kabinet Prabowo Gibran yang baru dibentuk ini tadi. Banyak orang-orang yang mempermasalahkan, beberapa orang yang terus kemudian diangkat kembali menjadi menteri. Dan sebuah pertanyaan besar adalah kepada Pak Budi Ari ini juga. Jika kita telisik lebih jauh, beliau yang seorang aktivis kemudian menjadi seorang politikus di bawah bendera PDIP, yang tentu saja saat itu terus kemudian keluar dari sana karena secara penuh mendukung Pak Jokowi. Ini tidak bisa kita kecilkan, pasti kemampuan dan pengaruhnya ini sangat besar. Dan saya kira apa yang ada di masyarakat ini sudah terlalu parah. Menganggap bahwa beliau ini sudah pasti ada hubungannya. Padahal ada banyak tingkatan atau degree dari keterlibatan. Bahkan ini pun belum bisa dibuktikan keterlibatannya. Tapi semua mata seakan membidik. Saya hanya berpikir anak-anak dan keluarganya ini pasti kesulitan dalam beberapa hari kebelakang dalam beraktivitas. Dan ini sesuatu yang sekali lagi ini harus dilakukan karena memang terbukti beliau ini datang juga ke acara pernikahan dari Adi, seseorang yang menjadi tersangka di antara 16 tersangka yang terus kemudian dikandangkan oleh pihak kepolisian ini tadi. Yang ternyata bukanlah seorang ASN karena nggak lolos, dimasukkan entah dengan kata belece dari siapa, dan apakah memang beliau ini selalu hadir di semua pernikahan anak buahnya. Sejatinya saya sih menduga bahwa kepolisian sebenarnya sudah mendapatkan titik terang, tapi memang belum untuk dibagikan karena masih akan dikembangkan untuk mencari tahu dan mencari lebih detail lagi siapa saja yang akan terlibat dalam kong kali kong judi online dan perlindungannya. Bahkan sulitnya untuk melacak ini tadi, kita melihat dari sebuah usaha nekat yang dilakukan oleh Pak Benny Ramdhani, Ketua BP2MI, yang saat itu mengatakan, saya katakan ini di depan Presiden, dan ada Pak Mahfud juga saat itu, bahwa kalau mau membongkar judi online, ini sosok berinisial T, yang langsung dialamatkan kepada putra seorang pengusaha berinisial J, yang kalau kita cari di YouTube langsung ketemu videonya saat itu didatangi petinggi polisi yang sedang melakukan tes PCR. Ini polisinya sampai datang ke rumahnya dia. Yang kalau kita telisik lebih jauh lagi, ternyata pernah terlibat dan dihukum tahanan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang beliau saja tidak berani mengungkit-ungkit lagi permasalahan itu hingga saat ini, atas pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, yang mana si inisial J ini tadi divonis hanya 5 tahun penjara dari tuntutan 15 tahun penjara sesuai dengan jaksa tuntutkan. Dan kalian tahu keterlibatannya apa, silahkan di-googling, kalian pasti akan melongo. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pihak Bareskrim ini mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara T dengan perjudian online yang dituduhkan. Ini sakti banget kan? Jadi kalau kayak ini jadi dukun, mungkin pesulap merah harus datang untuk mengetes kesaktiannya. Dan mengapa? Mendingan ditangkap dulu, baru diselidiki, karena ketakutan untuk menghapus atau menghilangkan jejak jika ternyata memang terbukti. Dan memang ya ini nggak bisa dilakukan karena seseorang dengan jabatan sebagai menteri itu tentu saja tidak akan semudah jika orang sipil yang akan dikenakan satu tuduhan terhadapnya. Ada banyak prosedur dan kode etik yang harus dilakukan. Tapi jika ternyata sorotannya sudah sedemikian besar, saya pikir ini hanyalah masalah jika tidak segera dilakukan, maka nama baiknya akan semakin hancur. Dan ini tentu saja akan menyeret nama baik Prabowo Gibran di dalamnya juga. Akankah di reshuffle? Saya kira sih di sini ya. Akan lebih baik jika di reshuffle karena sudah mencemari nama baik. Jadi kecuali bisa memulihkan nama baik, akan lebih baik di reshuffle saja. Karena ini akan bisa merusak susu sebelanga oleh satu titik nilai ini tadi. Dan jika ternyata nanti terbukti tidak berkaitan dan sebagainya, ya mungkin akan bisa direhabilitasi. Tetapi ini telah membuktikan bahwa apa yang dipimpin oleh beliau kemarin ini, itu ternyata luput dari kesalahan. Jika mungkin ini terjadi di negara Jepang, mungkin dia akan mengundurkan diri, membungkuk dan meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia, bukan karena keterkaitan atau hal yang mungkin sekarang ini dituduhkan, tapi karena ketidakmampuannya untuk mengetahui sesuatu yang terjadi di dalam badan organisasinya.
Dan sebenarnya hanya satu cara agar hal ini bisa segera terungkap. Isu atau segera buat sebuah sayembara dengan hadiah yang sangat besar untuk seseorang yang bisa mendapatkan bukti, keterkaitan, atau petunjuk yang akan membongkar maraknya judi online yang ada di Indonesia ini tadi. Dan saya kira hanya dengan cara itu, ini semua akan bisa diselesaikan. Kita akan tahu bahwa kejahatan yang besar hanya akan bisa dikalahkan oleh superhero yang akan mungkin harus mengenakan topeng untuk menghilangkan identitas sehingga dia bisa melindungi keluarganya, atau mungkin orang dengan jumlah yang sangat banyak dengan superpower yang sangat besar sebesar YouTube, Instagram, X, Threads, TikTok, ataupun segala macamnya untuk memblow up dan juga menyuarakan ini sebesar-besarnya. Dan saya tetap melihat kaitan antara konsorsium 303 yang pernah dituduhkan kepada mantan Kadis Propam Ferdy Sambo dan keterkaitan Rafael Alun yang seorang mantan Dirjen Pajak ini tadi. Saya yakin itu. Dan apakah ada keterkaitan dengan selebriti yang mendukung dan mencuci uang di belakangnya? Tuliskan komentar kalian di bawah sini dan mari kita ingatkan sanak saudara orang terdekat untuk menghindari perjudian online apapun alasannya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah sini dan jika saya membuka kartu untuk mengetahui jalan yang terbaik untuk pilihan dan juga masa depan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.